180 divaksin wae. 180 divaksin wae. 3 hari setelah divaksin, pada 25 Desember 2021 lalu, Sutini, ibu rumah tangga, warga Pekon atau Desa Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, alami gangguan syaraf motorik alias stroke ringan. Saat ini, kondisi Sutini cukup memprihatinkan. Rabu, 2 Februari 2022, kepada tim media ini, suami dari korban, Wasis mengungkapkan, awalnya Pekon Sridadi gencar lakukan vaksin dengan sistem jemput bola, door to door. Tepat tanggal 25 Desember 2021, petugas vaksin dan aparatur Pekon melakukan giat vaksin di kediamannya. Saat itu, kondisi istrinya masih normal seperti biasa, namun setelah vaksin mengalami gejala di badan dan hingganya jatuh stroke, 3 hari setelah vaksin. Wasis juga menuturkan, selama ini pihak keluarganya diam dan tidak mau mempublikasikan keadaan istrinya. Setelah berjalan setengah bulan, belum ada perhatian dari pihak pemerintah Pekon maupun pemerintah kabupaten. Semua pihak terkesan diam dan tutup mata, tidak ada tanggung jawab. Hanya dari pihak puskesmas yang melakukan home care memeriksa kondisi istrinya. Dijelaskan juga oleh anak dari korban, Bayu, menceritakan, sekitar pukul 3.30, datang bidan desa dengan panitia COVID Pekon. Dirinya dan sang istri, setelah dinyatakan sehat ikut divaksin. Sementara sang ibu, takut untuk vaksin, karena ada riwayat darah tinggi dengan tensi darah 180/90, dan menolak divaksin. Ibu Sutini meminta tolong petugas kesehatan, untuk ditensi darah. Hasil dari bidan menyatakan, darah ibu normal yakni 160/90, bahkan bidan meyakinkan ibu untuk divaksin. Jika terjadi apa-apa, bidanlah yang bertanggung jawab. Dengan keterpaksaan dan diyakinkan dengan pernyataan bidan tersebut, Sutini memberanikan diri untuk divaksin. Namun, di hari kedua setelah vaksin, kondisi ibu Sutini drop, kemudian dibawa ke rumah sakit didampingi bidan desa dan tetangga. Vaksin itu dari pihak desa itu ke rumah pukul kisaran habis asar 3:30 ya. Dan di situ saya, istri saya divaksin, sedangkan orang tua saya karena punya riwayat darah tinggi bukan menolak, tapi karena takut, orang tua saya datang mendekat. Dari situ mendekat, minta tolong kepada bidan, tolong tensikan darah saya. Darah saya itu saya punya riwayat darah tinggi, saya bukan menolak, tapi saya takut gitu. Itu dari ucapan ibu saya. Kata bidan itu, ini normal bu, 180. Ibu saya itu takut, karena normalnya dia itu 160 gitu. Itu di situ 180/90. Ini orang punya penderita darah tinggi, ini normal. Kalau ada apa-apa sama ibu, saya bertanggung jawab bu. Selang 2 hari itu ibu saya tuh ngerasa pusing. Yang jelas nggak karuan dari badan itu. Di waktu terpisah, Kepala Pekon Sridadi, Suwandi saat dikonfirmasikan di kediamannya menceritakan, awalnya Bayu datang kepadanya, ibunya sakit setelah vaksin. Dirinya menjawab, yang menyuntik vaksin itu bidan, bukan saya Kepala Pekon. Secara pribadi, diri dan pihak Pekon telah menjenguk Sutini di kediamannya. Soal peran pihak Pekon atas kegiatan penanganan vaksin dengan dana desa sebesar 8%. Suwandi menyatakan, anggaran COVID sudah habis. Untuk biaya konsumsi, rokok petugas saat giat vaksin massal di Pekon Sridadi, anggarannya dari Pekon. Mitra usaha, saya langsung bingung. Terus anak buah saya juga pada tilik. Nanti kalau umpamanya dia memang mengharapkan bahasa bantuan, nggak masalah sih. Bukan mengharap. Ya, dana itu memang sebetulnya udah bisa dikatakan ngomong udah habis lah, masalahnya yaitu untuk vaksin berapa kali di Pekon itu untuk stok makan minum dari Polres juga kan kemarin vaksin ya. Itu ya dari Pekon anggarannya untuk lain-lain itu loh. Oh,
Jadi selama bantuan itu bukan saya kan Bayu, kalau mau klarifikasi nggak apa-apa, tapi kalau kamu mau nuntut ya gimana ya, orang itu yang nyuntik juga bukan saya. Yang nyuntik kan orang kesehatan. Kalau ngomong, kalau kamu mau nuntut saya, Kontributor juga Sinar saya Lampung, bukan yang Wisnu nyuntik. melaporkan.